Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita dapat mendengar bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Karena di dalam bait Allah itu banyak orang atau pedagang menggunakan tempat itu sebagai berdagang. Oleh karena itu Yesus menghalau mereka semua. Dan di dalam pembacaan pertama dari kitab Wahyu, kita dapat mendengar bagaimana Allah telah memberikan keselamatan yang baru, bukan sahaja bagi orang Israel, tetapi kepada semua orang. Inilah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi saudara dan saudari, jika keselamatan itu diberikan Allah melalui Yesus kepada kita semua, adakah kita juga mau mengongsikan keselamatan itu kepada semua orang? Dan di dalam Injil, gambaran Yesus membersihkan bait Allah itu adalah gambaran bagi hati kita. Hati kita juga harus disucikan, harus dibersihkan, agar kita dapat menempatkan Roh Kudus di dalam diri kita, agar Roh Kudus itu berkarya dan dapat membuatkan kita untuk sentiasa menjadi saksi Yesus kepada semua orang. Jika kitab Wahyu mengatakan keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa, jadi keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita juga harus dikongsikan kepada semua orang yang mahu mengenali Yesus. Jadi saudara dan saudari, di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus mengetahui setiap kali kita berada di dalam gereja, kita berada di rumah Allah ataupun bait Allah. Jadi seharusnya kita menggunakan gereja itu tempat kita berdoa dan merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, sebagai umat Kristen dan pengikut-pengikut Yesus, sesungguhnya kita harus menjaga kekudusan gereja, karena disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tetapi apa yang paling penting bagi kita adalah membersihkan hati kita, agar hati kita juga dapat diberikan kepada Tuhan, agar dengan harapan Tuhan dapat tinggal di dalam hati kita dan membantu kita untuk sentiasa menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu perkara yang tidak baik, setiap kali kita melakukan dosa, perlahan-lahan kita coba untuk tidak membenarkan Tuhan hadir di hati kita. Jadi saudara dan saudari, kitalah yang harus menjaga hati kita, yang harus menjaga rumah Allah. Jadi marilah kita pada hari ini berdoa agar Tuhan akan sentiasa menyertai kita, agar Dia sentiasa tinggal di dalam hati kita, agar Dia dapat membantu kita di dalam kesulitan yang kita hadapi.
Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan sentiasa memanggil kita setiap hari. Adakah kita mau datang kepadanya? Sekali lagi saudara dan saudari, marilah kita sentiasa membersihkan pintu hati kita untuk Tuhan datang dan menyertai kita selalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.